Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Saya akan mereview pertandingan yang dimainkan oleh pemain timnas kita atau pemain abroad yang bermain di Liga Top Eropa. Dan semalam itu sudah berlangsung, walaupun memang ada hasil-hasil yang mengecewakan, tetapi tetap ada sebuah kebanggaan, terutama bagi anak Aceh kita, ya, anak berdarah melabuh Aceh, Kelvin Verdong. Nah, Verdong memulai debut dia bersama dengan Lille, dengan saya pikir dia pun agak kecewa karena tim yang dia perkuat mengalami kekalahan dengan 3-0 dari Lens ya dalam pekan kelima di Liga Prancis atau Ligue 1. Memang kekalahan itu tidak serta-merta langsung membuat posisi Lille itu langsung merosot jauh, tapi sekarang masih ada di peringkat ketiga di klasemen sementara, dan bagi Lens ada di bawah di peringkat keempat. Posisi atas masih ditempati oleh PSG. Bagi Verdong, saya pikir ini satu hal yang bagus. Ya, bagusnya apa? Karena Verdong menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah, ya, bermain di Ligue 1, di Liga Prancis. Bahkan bukan cuma Indonesia, ya teman-teman pasti juga tahu. Ini sebagai orang pertama di ASEAN, di Asia Tenggara, yang mampu bermain di Liga Prancis. Tidak gampang untuk bisa bermain di Liga Prancis. Dan Verdong melakukan itu. Ya, pelatih Bruno Genesio memainkan Verdong itu masuk di menit 18 dan dia menggantikan Romain, ya, Perrault yang mengalami cedera. Ya. Kemudian dia dorong untuk bisa masuk dan selama 72 menit dia menampilkan permainan terbaik. Jadi bukan tidak mungkin ketika Romain Perrault cedera, ya dia akan mendapatkan tempat. Dia bermain di bek kiri dalam formasi yang ditampilkan Bruno menghadapi Lens itu dengan 4-2-3-1, dan ratingnya cukup bagus ya teman-teman, bersama dengan Lille kemarin ya sekitar 7 lah yang diberikan oleh para pengamat di sana. Dan Verdong tampil sangat lugas, sangat disiplin di posisi kiri, dan ini juga akan berpeluang bagi Verdong untuk dimainkan dalam Europa League ya, karena Lille akan bermain di Europa League itu menghadapi Brand. Dan dia pasti mungkin akan dimainkan oleh pelatih Bruno, ya. Dan ini bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala kita yang sudah mempersiapkan timnas untuk menuju ke putaran keempat, ya, pra Piala Dunia zona Asia di grup B menghadapi Arab Saudi dan Irak. Ini kabar bagus bahwa pemain kesayangannya yang seakan tidak tergantikan di posisi kiri, Verdong itu ya tampil oke dalam debutnya dan tidak mengalami masalah apapun, ya, karena yang kita takutkan selama ini jangan sampai cedera. Dan Verdong melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, dari Verdong yang sudah menciptakan sejarah, saya bergeser ke Eredivisie. Eredivisie juga terjadi pertandingan yang mestinya itu melibatkan pemain-pemain kita. Sayang mereka tidak bermain. Ya. Fortuna Sittard memang menang melawan Utrecht. Nah, kita tahu bersama bahwa di Fortuna itu ada Justin Hapner, pemain belakang kita, kan? Kemudian ada di Utrecht itu ada Miliano Jonathans. Ada juga sebenarnya Ivar ya, tapi Ivar walaupun sudah promosi ke tim utama tapi sering dipakai di tim U21. Oke. Dua-duanya saya harap kemarin itu bisa bermain di Eredivisie. Tapi sayang ketika Fortuna bisa mengalahkan Utrecht ya dengan 1 gol, ya, Justin Hapner itu ada di bangku cadangan dan pelatih Danny Buis tidak memainkan dia. Ya, walaupun sudah menang. Demikian pula dengan Miliano Jonathans yang sudah melakukan debut ya internasional bersama dengan timnas kita dalam FIFA Matchday menghadapi Taiwan dan menghadapi Lebanon. Pelatih juga Ron Jans, ya, pelatih dari Utrecht, tidak memainkan Miliano. Padahal kan kalau di babak kedua dua-dua ini dimainkan, enak untuk bisa melihat penampilan mereka, dan itu juga yang sebenarnya diinginkan oleh Kluivert bahwa mereka bisa dimainkan. Tapi oke, mungkin di next
match mereka akan dimainkan oleh pelatih masing-masing, baik Danny Buis dan juga Ron Jans untuk pertandingan-pertandingan berikut di area divisi. Nah, bagi Yasin Hafner pasti akan tersenyum ketika walaupun tidak bermain tapi timnya bisa menang, karena Fortuna Sittard sekarang ada di peringkat ke-6 kalau nggak salah ya, dan Ultra di 8, mereka nilai 10, Ultra nilai 9, dan ini tentunya kemenangan yang disambut dengan kegembiraan bagi kubu Fortuna Sittard. Ya, saya juga mengharapkan bahwa kemarin itu Mauro Silstra yang juga sudah melakukan debut bersama dengan Miliano Yonatan si timnas kita itu tidak dimainkan ya oleh pelatih Volendam ketika Volendam kalah kemarin ya, melawan Excelsior kalau nggak salah, dan Mauro Silstra itu ada di bangku cadangan ya, tidak dimainkan sama sekali. Padahal saya juga berharap bahwa dia ikut bermain bersama dengan klubnya. Tapi tidak mengapa, tetap kita memberikan support, dukungan terhadap mereka untuk tetap semangat ya mengarungi musim kompetisi di Eredivisie. Kalau di kasta kedua di Eerste Divisie, ya kita tahu bersama dari kemarin kan bahwa Nathan Joaon itu bermain full bahkan di Eerste Divisie ya bersama dengan Willem II Tilburg. Ya mereka menang menghadapi Jong Ajax ya, tim kedua Ajax yang ada di Eerste Divisie, dan satu hal yang sangat bagus tentunya bagi Nathan karena selalu mendapat kesempatan dan dia bermain dengan full. Dia melakoni laga dengan sangat baik, fighting spirit dia luar biasa, dan mampu memenangkan pertandingan. Itu hal yang bagus tentunya, karena Nathan sekarang sudah mulai kembali ke peak performance dia setelah ditampilkan oleh Patrick Kluivert melawan Taiwan, dan dia tampil oke. Dia bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu gelandang juga yang dipersiapkan. Ya kalau dipanggil pasti dipanggil ya di timnas. Tapi untuk bisa bersaing sana, kan tahu bersama di gelandang itu kan sekarang ada Joe Pelupesi, Tom Haye, Verdong bahkan sudah didorong main ke gelandang. Nah, satu-satunya yang saya harapkan adalah Nathan Joaon ini kembalinya dia. Ya, di posisi ini juga ada Ivar Jenner ya. Tapi kalau melihat kemarin dia bermain bagus sekali melawan Taiwan, bukan tidak mungkin Nathan akan mendapat juga kesempatan ya untuk bisa tampil di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia. Apalagi kalau di klubnya dia kan di Willem II Tilburg, dia selalu dimainkan oleh coach dari Willem II Tilburg. Oke, kita akan menunggu hasil-hasil pertandingan yang lainnya yang masih akan dimainkan oleh pemain-pemain kita, terutama di Bundesliga, Gladbach dengan Kevin Dix, Cremonese dengan Emil Audero, yang semua akan bermain hari ini. Sassuolo juga akan tampil melawan Inter, di mana kita tahu ada kapten kita, Jai Itzes juga ikut di dalam. Kalau di Liga Belgia, dua pemain kita baik Ragnar dan juga dengan Joe Pelupesi juga kemarin menghadapi pertandingan yang kurang mengesankan bagi keduanya karena tumbang bersama dengan klub masing-masing, karena kita tahu Joe bermain dengan Lommel dan Ragnar dengan Dender. Tapi tetap terus kita memberikan semangat buat pemain-pemain timnas kita sampai menjelang pertandingan melawan Arab dan juga dengan Irak. Dan mereka mampu menyelesaikan semua pertandingan di liga-liga mereka, semua yang ada di Eropa dengan baik. Dengan saya Bung Ropan mereview pertandingan-pertandingan yang dimainkan pemain abroad kita. Ciao.